Mengapa sistem jalan tol yang dianggap biasa oleh masyarakat Indonesia justru menjadi sebuah keajaiban di mata orang asing? Ketika seorang pembawa acara televisi terkenal asal Belanda mulai meneliti infrastruktur transportasi global, ia tertegun saat menyaksikan sistem jalan tol di Indonesia. Ia melontarkan pujian luar biasa dan menegaskan bahwa Kementerian Transportasi negara-negara lain harus datang ke sini untuk belajar. Lantas, apa sebenarnya daya tarik unik dari jalan tol Indonesia yang membuat orang luar negeri begitu terkagum-kagum? Bagi masyarakat Indonesia, jaringan jalan tol yang membentang luas di seluruh kepulauan, dari ujung Sumatera hingga Jawa, mungkin telah menjadi pemandangan biasa bagian dari perkembangan harian. Namun, di mata dunia internasional, itu adalah sebuah pencapaian yang menakjubkan. Mark, seorang pakar sekaligus pembawa acara televisi Belanda, setelah meneliti secara mendalam infrastruktur jalan raya Indonesia, tidak ragu memuji dan menyarankan dunia untuk menoleh ke negara Asia Tenggara ini sebagai referensi. Hari ini, kita akan menyelami pesona unik dari sistem jalan tol Indonesia, serta alasan mengapa hal itu membuat orang Barat begitu terperangah. Bayangkan jalanan mulus yang membentang tanpa batas, menembus jajaran pegunungan Bukit Barisan yang megah, melintasi dataran rendah yang subur, dan menyeberangi sungai-sungai besar. Rest area atau tempat istirahat bukan sekadar tempat parkir, melainkan berfungsi sebagai pusat kebudayaan mini di mana teknologi menyatu dalam setiap detail. Ini bukan hanya jaringan transportasi, melainkan manifestasi dari gaya hidup era baru. Saat tren road trip, wisata berkendara menjadi populer, sistem jalan tol Indonesia dengan desain yang efisien, ramah lingkungan, dan berpusat pada manusia telah menjadi pusat perhatian dunia. Mari kita buka tabir rahasia ini. Perjalanan dari titik nol menuju jaringan nadi bangsa. Sejak Indonesia memasuki era percepatan pembangunan, khususnya dalam beberapa dekade terakhir, negara ini memulai misi kilat dalam mengembangkan jaringan jalan tol. Jika dulu jalan lintas Sumatera atau jalur Pantura adalah satu-satunya tulang punggung, lahirnya jalan tol modern pertama seperti tol Jagorawi telah menandai transformasi ekonomi nasional. Terutama dalam fase industrialisasi yang pesat dan ekonomi yang berorientasi ekspor, pemerintah Indonesia telah menginvestasikan anggaran yang sangat besar untuk membangun infrastruktur guna mendukung perluasan kawasan industri. Pembangunannya menghadapi tantangan luar biasa, mulai dari pembebasan lahan di pemukiman padat penduduk hingga menangani kondisi tanah rawa yang kompleks di Sumatera atau pengeboran terowongan menembus gunung di Jawa. Namun, para insinyur Indonesia telah menerapkan teknologi konstruksi paling canggih di dunia, memastikan proyek-proyek selesai tepat waktu. Jalur-jalur ini telah secara drastis memangkas waktu tempuh dari barat ke timur, tidak hanya mempercepat distribusi logistik seperti produk pertanian dan komponen elektronik, tetapi juga mempererat konektivitas ekonomi antar wilayah. Langkah pembangunan yang tak pernah berhenti. Periode tahun 2010 hingga 2024 menjadi saksi ledakan berbagai proyek strategis nasional di bawah mega proyek tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Rute-rute seperti tol Cipali, tol Trans Sumatera, hingga tol di wilayah Sulawesi harus menghadapi topografi Indonesia yang sangat beragam, dari gunung yang menjulang hingga lembah yang dalam. Pembangunannya menuntut pembuatan jembatan panjang, jalan layang, serta terowongan menembus gunung yang merupakan salah satu yang paling modern di Asia Tenggara. Total investasi mencapai ratusan triliun rupiah. Diproyeksikan pada tahun 2025 dan visi 2030, total panjang jaringan jalan tol Indonesia akan mencapai angka ribuan kilometer, menghubungkan berbagai wilayah dari Merak hingga Banyuwangi, serta dari Lampung hingga Aceh. Dibandingkan dengan skala ekonomi dan waktu pengerjaan, ini benar-benar salah satu jaringan transportasi dengan pertumbuhan tercepat dan kualitas paling mengesankan di kawasan Asia. Standar baru dalam kualitas dan kenyamanan. Di masa lalu, standar evaluasi jalan raya hanya berdasarkan kepadatan dan konektivitas. Namun kini, kualitas permukaan jalan, kenyamanan pengemudi, dan aplikasi inovasi telah menjadi faktor kunci. Kualitas tidak hanya terletak pada kehalusan aspal, tetapi juga pada frekuensi pemeliharaan dan aspek keselamatan. Kenyamanan mencakup sistem pembayaran tol pintar dan fasilitas rest area, sementara inovasi terletak pada penggunaan AI untuk mengatur lalu lintas dan penggunaan energi bersih. Indonesia kini muncul sebagai titik terang dalam bidang ini. Menurut laporan penelitian transportasi internasional terbaru, tingkat kepuasan pengguna jalan tol di Indonesia melonjak drastis,
mencapai indeks yang mengesankan dibandingkan dengan rata-rata negara berkembang lainnya di Asia. Ekspedisi menjelajahi jalur-jalur Asia. Baru-baru ini, program televisi Belanda Global Road Journey melakukan liputan khusus mengenai infrastruktur transportasi pasca pandemi dengan fokus pada negara-negara yang ideal untuk wisata berkendara. Program ini dipandu oleh Mark, seorang pakar transportasi Belanda yang dikenal dengan gaya analisisnya yang netral dan kritis. Mark telah melintasi banyak negara Asia, dari Asia Tenggara hingga Asia Timur, hanya untuk mencari rute paling sempurna bagi keluarga yang ingin menjelajah dengan mobil sendiri. Singapura, modern, namun kurang napas. Tujuan pertama adalah Singapura. Saat menginjakkan kaki di sana, Mark berharap akan melihat sistem tol paling modern, karena negara singa ini terkenal dengan manajemennya yang efisien dan bersih. Singapura seperti jam Swiss yang presisi, jadi saya mengharapkan jaringan jalan raya yang juga sangat canggih, kata Mark dalam program tersebut. Namun, ia segera menyadari realitas yang sedikit berbeda. Meskipun Singapura memiliki sistem Electronic Road Pricing (ERP) yang sangat modern sehingga mobil tidak perlu berhenti, infrastruktur jalan tol secara keseluruhan memiliki keterbatasan yang mengejutkan. Total panjang jalan tol di Singapura cukup pendek karena ukuran negaranya yang kecil, dan yang lebih penting, sama sekali tidak ada rest area, tempat istirahat, tradisional yang semestinya. Artinya, pengemudi tidak bisa berhenti untuk bersantai di tengah jalan tol, melainkan harus bergantung pada pom bensin di dalam kota atau toko kelontong di pinggir jalan biasa. Bayangkan Anda berkendara dari satu ujung ke ujung lainnya, meskipun singkat, tidak ada ruang terbuka di jalan tol untuk sekadar berhenti menikmati pemandangan atau ke toilet dengan nyaman. Anda harus terus memacu mobil sampai tujuan, tunjuk Mark. Meskipun kualitas jalan sangat baik dan papan penunjuk jalan sangat jelas, kurangnya fasilitas istirahat mengurangi pengalaman berkendara yang rileks. Selain itu, meski ERP mengelola arus lalu lintas dengan baik, tarifnya bisa sangat mahal pada jam sibuk, yang menurut Mark membuat dompet terasa perih. Berkendara di sini, menurut kesimpulan Mark, seperti berlari di dalam sangkar emas yang indah namun sempit dan mahal. Korea Selatan, teknologi puncak namun biaya tinggi. Selanjutnya, Mark menuju Korea Selatan, sebuah raksasa teknologi. Keajaiban Sungai Han mungkin juga tercermin di jalanan mereka, komentarnya. Namun sekali lagi, ia merasa sedikit kecewa. Meskipun jaringan jalan tol Korea Selatan sangat luas, menghubungkan setiap kota besar dan memiliki tingkat penggunaan kartu otomatis high-pass yang sangat tinggi, masalahnya terletak pada emosi dan biaya. Hal yang membuat pembawa acara Belanda ini terkejut adalah tarif tol di Korea Selatan, termasuk yang tertinggi di Asia. Selain itu, ia juga mempertanyakan sisi estetika dan kehangatan dalam desain tempat istirahat di Korea Selatan. Meskipun banyak, fasilitas tersebut seringkali bersifat sangat industrial, fokus pada kecepatan, ke toilet, beli makanan cepat saji dari mesin penjual otomatis, lalu pergi. Tempat itu kekurangan ruang untuk benar-benar bersantai. Berkendara di Korea Selatan terasa sangat premium. Mobil melaju mulus, tetapi terasa kurang hangat dan kurang memperhatikan jiwa sang penjelajah. Pungkas Mark. Indonesia, keajaiban kebangkitan dan keramah tamahan. Setelah pengalaman di Singapura dan Korea Selatan, saat lensa kamera beralih ke lanskap Indonesia, sikap Mark berubah 180 derajat. Matanya berbinar. Wow, inilah keajaiban Asia yang saya cari. Serunya dengan antusias. Jalan tol Indonesia bukan sekadar beton dan baja, melainkan perpaduan sempurna antara infrastruktur modern dan budaya lokal. Sistem pembayaran tanpa henti yang canggih. Mark sangat terkesan dengan implementasi sistem pembayaran tol elektronik dan rencana transisi menuju multi-lane free flow, MLFF, di Indonesia. Penggunaan kartu uang elektronik yang seragam di seluruh negeri dalam waktu singkat telah menyelesaikan banyak masalah kemacetan di gerbang tol yang dulu sering terjadi. Mark merasakan sendiri pengalaman melintasi gerbang tol dengan lancar dan menyebutnya sebagai keajaiban perubahan. Rest area, destinasi budaya. Namun hal yang paling membuat pakar Belanda ini takjub adalah rest area tempat istirahat dan pelayanan di jalan tol Indonesia. Berbeda dengan kesan dingin dan kaku di tempat lain, rest area di Indonesia seperti kedutaan besar budaya mini di sepanjang jalur tol. Di sepanjang rute Trans Jawa atau Trans Sumatera, setiap tempat perhentian didesain luas, bersih, dan indah. Di dalamnya bukan hanya ada toilet bersih dan pom bensin, melainkan seluruh dunia kuliner dan oleh-oleh. Mark terperangah melihat semangkuk sate yang mengepul,
nasi padang yang kaya rasa, kopi tubruk yang mantap, hingga berbagai camilan daerah seperti bakpia, keripik tempe, atau dodol yang dipajang dengan rapi. Ini tempat istirahat atau pasar kuliner elit? Seru Mark. Ia secara khusus memuji keramahan staf pelayan dan ruang-ruang terbuka hijau yang ditata agar pengemudi bisa benar-benar melepas lelah dan mengisi ulang energi dengan benar. Keamanan dan inovasi tanpa henti. Indonesia juga menunjukkan keseriusan dalam masalah keselamatan jalan raya. Mark memperhatikan solusi anti kantuk yang diterapkan secara masif, seperti rumble strips, pita penggaduh, yang menciptakan bunyi dan getaran jika mobil keluar jalur, serta sistem mata kucing, reflektor jalan, yang bersinar terang di malam hari pada jalur pegunungan yang berkelok. Selain rest area besar, Indonesia juga menyediakan titik-titik pemberhentian darurat yang memungkinkan pengemudi untuk tidur sejenak jika merasa lelah. Mark memuji detail kecil ini karena menunjukkan pemahaman mendalam tentang psikologi pengemudi. Menuju masa depan, jalan tol pintar. Hal yang lebih menarik lagi adalah Indonesia sedang melangkah cepat menuju era transportasi cerdas. Kementerian terkait terus mendorong pemasangan sistem kamera pengawas, CCTV, berbasis AI, untuk mendeteksi insiden kemacetan dan memberikan peringatan instan kepada pengemudi melalui aplikasi ponsel atau papan informasi. Digital. Teknologi 5G juga mulai menyelimuti jalur-jalur utama. Dari sisi lingkungan, Mark melihat lereng-lereng bukit di sepanjang jalan tol diperkuat dengan teknologi hijau, seperti penanaman rumput vetiver, untuk mencegah longsor. Selain itu, jaringan stasiun pengisian kendaraan listrik SPKLU mulai tersebar luas di rest area. Mark dengan penuh kekaguman berkata, Indonesia bukan lagi sekadar negara berkembang. Mereka menerapkan teknologi ke dalam infrastruktur dengan cara yang sangat cerdik dan berani. Inilah model transportasi masa depan yang sebenarnya bagi negara-negara berkembang. Respon dari seluruh dunia. Setelah program tersebut ditayangkan, muncul gelombang diskusi hangat di forum-forum internasional. Ini pertama kalinya saya ingin berwisata ke Indonesia hanya karena jalan tolnya. Pemandangan di kiri dan kanannya sangat luar biasa, tulis seorang penonton. Orang Indonesia telah mengubah jalanan yang kaku menjadi pengalaman budaya, sungguh tidak bisa dipercaya, tulis pemirsa lain dari Belanda. Sementara itu, seorang penonton dari Amerika berkomentar, lihatlah rest area mereka, makanannya tampak lezat dan segar. Jalannya pun terlihat baru. Saya berharap sistem interstate kami yang tua bisa belajar sedikit dari semangat ini. Mengakhiri program tersebut, Mark berdiri di atas sebuah jembatan layang, memandang ke arah arus kendaraan yang ramai di jalan tol, dan menyimpulkan, sejak zaman kuno, jalan selalu menjadi simbol kekuatan sebuah bangsa. Di abad ke-21, sebuah jaringan transportasi tidak hanya harus menghubungkan ekonomi, tetapi juga harus menghubungkan manusia dengan budaya dan teknologi. Dan sistem jalan tol Indonesia adalah sebuah model yang sempurna, sebuah keajaiban penuh vitalitas yang harus diikuti oleh seluruh dunia.